bertemu dengan saya lagi. Kita melanjutkan materi setelah kemarin kalian mengikuti penilaian akhir semester atau PTS. Saya mohon untuk kalian jangan sampai kehilangan semangat dalam belajar ya, karena kemarin ada beberapa mungkin di antara kalian yang ogah-ogahan dalam mengikuti PTS. Saya harap tidak demikian, jadi tetap semangat walaupun saya yakin, saya tahu, saya paham PJJ ini sedikit menjenuhkan. Oke, kita kembali ke materi saja. Kita ke jaringan komputer. Kalau kemarin kita materinya masih di Word, jadi saya selingi dengan jaringan komputer supaya nanti kalian tidak bosan ya. Jaringan komputer atau internet. Nah, kalau internet ini kepanjangannya adalah interconnected networking ya. Jadi ini adalah jaringan komputer terbesar, jadi menghubungkan seluruh komputer yang ada di itu. Jadi lihat, menghubungkan semua komputer termasuk kalau sekarang termasuk handphone kalian atau smartphone kalian, sehingga kalian juga bisa surfing atau berselancar di jaringan internet. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini sejarah dari internet. Jadi untuk internet pada awalnya itu datang dari Amerika, dan sebenarnya tujuan awalnya dibuat jaringan ini adalah untuk kepentingan pertahanan, kepentingan perang pada zaman itu ya. Itu tahun 69 awalnya digambarkannya. Kemudian dibuatlah satu proyek namanya ARPANET. Kemudian dihubungkan beberapa situs antar 4 perguruan tinggi di Amerika Serikat, dan secara resmi diumumkan pada tahun 1972 dan berkembang sampai saat ini. Oke, kita ke selanjutnya. Jadi ke jenis-jenis jaringan komputer. Nah, berdasarkan transmisi itu ada 2 jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada broadcast. Jadi broadcast ini kalau kalian menggunakan pesan singkat, dulu ada yang namanya broadcast. Jadi kita mengetik satu pesan bisa kita sebarkan ke banyak orang. Broadcast ya. Dari poin satu bisa disebarkan ke banyak poin, ke banyak titik. Kemudian kalau poin to poin, jadi satu titik ke satu titik yang lain, jadi tidak bisa langsung disebar secara bersamaan gitu ya. Jadi satu poin to poin itu satu titik ke titik yang lain. Itu perbedaan dari broadcast dengan poin to poin ya. Kemudian ada berdasarkan jarak. Dalam jarak ini ada 3, ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, LAN ini local area networking. Ini adalah jaringan yang paling kecil, yaitu areanya sangat terbatas. Misalnya kayak seperti di lab kita, misalnya itu jaringannya namanya LAN. Nah, kemudian yang selanjutnya lebih luas lagi itu Metropolitan Area Networking atau disingkat MAN. Lebih luas, ini menggabungkan beberapa jaringan lokal menjadi satu, misalnya antar sekolah kita, misalnya SMP dengan SMA seperti itu. Jadi ini lebih besar ruang lingkupnya. Dan yang terakhir itu ada jaringan One Wide Area Networking. Nah, ini lebih besar lagi, jadi kumpulan LAN menjadi MAN, kumpulan MAN menjadi WAN gitu kira-kira. Jadi bisa mencakup misalnya negara atau satu provinsi, jadi antar kabupaten dihubungkan jadi satu jaringan misalnya seperti itu. Jadi itu mengenai networking atau jaringan ya, jaringan komputer. Nah, di akhir sebagai penutup ada tugas buat kalian. Jadi kalian cari kekurangan dan kelebihan masing-masing jaringan tadi, jaringan LAN, WAN, dan MAN. Itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ditulis di buku catatannya ya, tidak usah dikumpulkan, nanti saja dikumpulkan sebagai tugas akhir semester 1, yaitu mengumpulkan foto semua catatan setelah PTS ya. Jadi yang sebelum PTS tidak usah, itu kan sudah kemarin saya minta. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih tidak mengumpulkan, tidak mencatat atau tidak mengumpulkan, saya juga kurang tahu. Yang jelas tidak ada di
saya, ini tidak memungkinkan saya. Jadi setelah PDS, mulai dari catatan ini dan selanjutnya sampai nanti jadwal PAS ya. Jadi nanti jadikan satu, jadi seminggu sebelum jadwal PAS mulai kalian harus sudah mengumpulkan nanti via seperti biasa via ke ketua kelas dulu, nanti ketua kelas baru menyampaikan saya supaya saya lebih gampang untuk memeriksaannya. Jadi jangan langsung saya. Oke. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, hilangkan kejenuhan dengan hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif. Kalian punya 2 tugas sebagai anak, kalian punya tugas atau kewajiban di rumah juga sebagai siswa. Jadi lakukan tugas kalian dengan baik. Kami pun sebagai guru selalu berusaha melakukan yang terbaik buat kalian, walaupun masih banyak kekurangan ya, kita selalu ingin yang terbaik untuk kalian. Oke, salam sehat, jaga kesehatan, merdeka belajar. Thank you.